Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinta Dewarsi, NIM 1931041150. Di sini saya akan menjelaskan taksonomi. Taksonomi adalah arti dan letak taksonomi adalah pendidikan sejak lahirnya kurikulum PPSB atau proyek perintis sekolah, penggunaan yang kemudian disusun oleh lahirnya kurikulum tahun 2019 telah mulai tertata kesadaran pada guru bahwa tujuan pelajaran harus dirumuskan sebelum proses pembelajaran mengajar berlangsung tersebut harus diberitahukan kepada para siswa. Jadi tujuan tersebut bukanlah sesuatu yang perlu dirahasiakan. Apabila dalam mengajar tidak disebutkan tujuannya, siswa tidak akan tahu mana pelajar yang penting, mana yang tidak. Kesadaran seperti diharapkan pada berdarah daging hal jika orang mau pergi ke suatu tempat sudah mempunyai bayangan letak tempat tersebut, sehingga dengan mudah menentukan jalan yang harus dilalui. Apabila setiap guru memahami kegunaan perumah tujuan ini, maka mereka dapat mengusahakan kegiatan mengajar secara efektif. Kepentingan hubungan antara kegiatan belajar mengajar dengan tujuan oleh seorang ahli bernama Script 1967 dikemukakan bahwa harus ada hubungan erat antara 1. Tujuan kurikulum dengan bahan pelajar. 2. Bahan pelajar dengan alat evaluasi. 3. Tujuan kurikulum dengan alat evaluasi. Adapun tujuan kurikulum yang dimaksud adalah tujuan yang dapat diukur. Ebel 1963 perdebatan bahwa jika hasil pendidikan merupakan sesuatu yang penting tetapi tidak dapat diukur, maka harus diubah. Tujuan telah dirumuskan secara operasional, maka hasilnya akan dapat diukur. Suatu tanda bahwa seorang telah mencapai tujuannya akan terlihat pada perubahan tingkah lakunya. Adapun tujuan pendidikan dapat dirumuskan pada 3 tingkatan. Pertama, tujuan pendidikan. Tujuan ini menentukan perlu dan tidaknya sesuatu program diadakan dalam praktek sehari-hari di dalam sekolah. Tujuannya ini dikenal sebagai TU, tujuan internasional umum. Kedua, tujuan yang didasarkan atas tingkah laku dalam periode 20 tahun terakhir ini. Banyak usaha telah dilakukan untuk mencapai metode yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah pandangan yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan sehari-hari. Yang dilakukan adalah berhasilnya pendidikan dalam bentuk tingkah laku. Inilah yang dimaksud dengan taksonomi atau takmoni. Adalah 3 hal macam tingkah laku yang dikenal umum, yaitu kognitif, adaptif, dan fisiolog motor. Dan dalam hal ini menulis menggunakan istilah keterampilan. Ada 3 tujuan yang lebih jelas yang dirumuskan secara operasional. Kaum berhawiros, kaum yang diutamakan tingkah laku, berdapatan bahwa taksonomi yang dikemukakan oleh Bloom dan kawan-kawan adalah sangat bersifat mental. Mereka tidak menjelaskan kepada para pendidik secara konkret dan dapat diamati. Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, 3 tujuan ini harusnya ada, tetapi prakteknya memang sulit karena dalam beberapa hal penafsiran lalu menjadi subjektif. Kesulitan lain adalah bahwa kesulitan untuk menjabarkan tujuan umum ini menjadi tujuan yang lebih terpencil. Beberapa ahli telah mencoba memberikan cara bagaimana menyebut ketiga tingkatan tujuan ini, yang akhirnya oleh Pipinat del Leher disimpulkan bahwa ada 3 tujuan atau termasuk taksonomi, yaitu A.
tujuan akhir atau tujuan umum pendidikan. B. Taksonomi. C. Tujuan yang dioperasional. Taksonomi Bloom dan Krauthut telah memberikan banyak inspirasi kepada banyak orang yang melahirkan taksonomi lain. Adapun prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh dua orang ini ada 4 buah, yaitu 1. Prinsip metodologi berbeda-beda yang besar telah merevisi pada cara-cara guru dalam mengajar. 2. Prinsip fisiologi taksonomi hendaknya kondusif dengan fenomena kejiwaan yang ada sekarang. 3. Prinsip logis taksonomi hendaknya dikembangkan secara logis dan konsisten. 4. Prinsip tujuan tingkatan-tingkatan tujuan tidak selara dengan tingkatan-tingkatan nilai-nilai. Tiba-tiba jenis tujuan pendidikan hendaknya menggambarkan corak dan netral. Atas dasar prinsip ini, maka taksonomi disusun menjadi suatu tingkatan yang bertujuan tingkatan kesulitan. Sebagai contoh, mengingat fakta lebih mudah daripada menarik kesimpulan. Atau menghafal lebih mudah daripada memberikan pertimbangan. Tingkat kesulitan ini juga merefleksikan kepada kesulitan dalam proses belajar dan mengajar. Sudah banyak diketahui bahwa mula-mula taksonomi Bloom terdiri dari 2 bagian, yaitu kognitif dan domain dan afektif. Domain atau kognitif domain and afektif domain. Pencipta dari kedua taksonomi ini berasal dari tertarik pada psikomotor domain karena mereka melihat hanya sedikit kegunaan di sekolah menengah atau universitas. Atau Bloom 1956 akhirnya Simpson melengkapi 2 domain yang ada dengan psikomotor. Domain 1966, namun sebenarnya pemisahan antara ketiga domain ini merupakan perpisahan yang dibuat karena manusia merupakan suatu kebetulan yang tidak dapat dipecah-pecah, sehingga secara tingkahnya juga merupakan suatu kebetulan. Saat ini sudah banyak diketahui oleh umum bahwa apa yang dikenal sebagai taksonomi Bloom 1956 sebenarnya merupakan hasil kelompok penilaian di universitas yang terdiri dari B.S. Bloom, editor and Lex A. Kemudian dimukakan pula oleh Red Whale. Secara garis besar, Bloom bersama kawan-kawan merumuskan tujuan-tujuan pendidikan pada 3 tingkatan, yaitu 1. Kategori tingkah laku yang masih verbal. 2. Perluas kategori menjadi sederet tujuan. 3. Tingkah laku cross yang terdiri dari tugas-tugas atau teks dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai ujian dan butir-butir soal. Ada 3 ranah atau domain besar yang terletak pada tingkatan kedua yang selanjutnya disebut taksonomi, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotor. Keterangan lebih lanjut adalah sebagai berikut. Ranah kognitif dalam mengenal siswa demikian untuk memiliki 1, 2, atau lebih dari jawaban. Contoh, hasil bumi yang terkenal dari daerah tembakau adalah A. Padi, B. Tebu, C. Tembakau. Mengungkap peningkatan kembali atau reach berbeda dengan mengenal, maka dalam mengingatkan kembali siswa diminta untuk mengingatkan kembali suatu atau lebih fakta-fakta yang sederhana. Contoh, tempatnya, keluarganya, air dari dalam tanah disebut mengenal dan mengungkapkan kembali. Pada umumnya, dikat yang menjadi satu jenis yakini. Ingatlah, kategori ini merupakan kategori yang paling rendah tingkatnya, karena
terlalu banyak meminta energi. Pemahaman. Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan, bahkan ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta konsep. Adapun contohnya, di antara gambar-gambar di bawah ini yang dapat disebut sebagai segitiga siku-siku adalah A. Gambar segitiga siku-siku dan SDA, dan C. SDA. Untuk dapat menentukan gambar mana yang dapat diamalkan segitiga siku-siku, ia harus menghubungkan konsep seperti dan konsep siku-siku. Penerbatan atau aplikasi. Untuk penerbatan atau aplikasi ini, siswa ditunjukkan memiliki kemampuan untuk menyeleksikan atau memiliki suatu apresi tertentu. A. Konsep hukum. B. Hukum, dalil, aturan, gagasan, cara secara tetap untuk ditempatkan dalam suatu situasi baru dan menerapkan secara benar. Adapun contohnya, untuk menyelesaikan hitungan 51 kali 40n, maka paling tepat kita gunakan hukum asosiatif, hukum koordinatif, hukum distributif. Adapun analisis. Dalam tugas analisis ini, siswa diminta untuk menganalisis suatu hubungan atau situasi yang kompleks atau konsep-konsep dasar. Contohnya, siswa disuruh menerangkan pada sebab pada waktu mendukung dan ada angin kencang tidak segera turun hujan. Sinetes. Apabila menyusun soal tes bermaksud meminta siswa melakukan sintesis, maka pertanyaan-pertanyaan disusun demikian rupa sehingga meminta siswa untuk menggabungkan antara menyusun kembali hal-hal yang spesifik agar dapat mengembangkan suatu struktur baru. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa dengan soal sintetis ini siswa diminta untuk melakukan generalisis. Adapun contohnya, dengan mengetahui situasi daerah dan memiliki hal kekayaan mental serta semangat penduduk di suatu daerah yang kini dapat berkembang serta menjadi kota pelabuhan yang besar, maka kota-kota kecil di tepi pantai mana yang mempunyai potensi menjadi sebuah kota pelabuhan besar. B. Ranah anaktif. Pada pendapatan optik, apabila guru maupun mengukur aspek anaktif yang berhubungan dengan pandangan siswa, maka pertanyaan disusun mengenai yang melibatkan eksperimen, perasaan atau pendapatan pribadi, hal-hal yang relatif sederhana tetapi bukan fakta. Contoh, bagaimanakah pendapat Anda tentang keputusan yang diambil oleh Bapak Lurah dalam suatu di atas? Bagaimana seandainya yang terjadi lurahnya itu adalah Anda? Adapun sikap atau nilai. Sikap atau nilai. Dalam penilaian aktivitas tentang sikap ini, siswa ditanya mengenai responnya yang berlibat sikap atau nilai telah mendalam dan guru meminta dia untuk mempertahankan pendapatnya. Contoh, bagaimanakah pendapat Anda seandainya sebuah penjelasan merugikan masyarakat dan negara, baik yang proletar maupun yang cilitir, diberi hukuman mati saja? Mengapa pendapat Anda demikian? C. Ranah psikomotor. Perkataan psikomotor berhubungan dengan kata motor set, motor atau menjadikan motor. Jadi ranah psikomotor berhubungan secara dengan kerja otot hingga menyebabkan gerakan tubuh bagian-bagian termasuk ke dalam klasifikasi gerak, dimulai dari gerak yang paling sederhana yaitu melibat kertas sebagai dengan berkait siku, cadangan televisi serta komputer. Secara memerlukan dibedakan antara dua hal yaitu keterampilan skill dan kemampuan. Contoh, beberapa keterampilan para siswa dalam menyiapkan alat-alat
beberapa keterampilan para siswa menggunakan alat-alat. Ada taksonomi untuk ranah psikomotor antara lain dikemukakan Anita Holt 1972. Menurut Holt, kebanyakan para guru dapat menunjukkan mencapai 1000 dari tujuan yang dirumuskan, hanya berharap bahwa keterampilan dicapai oleh siswa akan sangat mendukung mempelajari keterampilan selanjutnya atau gerakan yang lebih kompleks sifatnya selain yang telah dikemukakan Head. Jika memberikan saran mengenai bagaimana pengukuran terhadap ranah psikomotor, menurutnya kriteria untuk mengukur keterampilan siswa harus dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 menit. Kurang dari waktu tersebut memperkirakan para penilaian belum dapat menangkap gambar tentang pola keterampilan yang mencerminkan kemampuan siswa. Itulah tadi penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.